Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Nanda Sa'adillah dengan NIM 2030110094. Sini saya dari Prodi Ilmu Quran dan Tafsir kelas D. Sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah filsafat ilmu yang diampu oleh Ibu Meta Malihatul Maslahat SUD MA. Sini saya akan menjelaskan tentang PPT, tentang PowerPoint, sejarah Al-Quran Mushaf Utsmani. Perlu kita ketahui sebelumnya, Al-Quran merupakan kitab suci bagi seluruh umat Islam di dunia. Al-Quran juga sebagai pedoman hidup bagi umat muslim, bagi seluruh muslim. Al-Quran juga sebagai kitab penyempurna bagi kitab-kitab yang terdahulu. Di dalam Al-Quran terdapat banyak ilmu yang dapat kita pelajari. Al-Quran juga memiliki macam-macam mushaf, yaitu perbedaan dalam segi bacaan. Yang saya akan jelaskan yaitu salah satunya Mushaf Utsmani. Berikut saya jelaskan tentang tahapan-tahapan Mushaf Utsmani. Pada zaman dahulu, Huzaifah bin Al-Yaman itu masuk ke negara Armenia dan Azerbaijan. Pada saat itu beliau melihat banyak perbedaan orang-orang dalam membaca Al-Quran. Kemudian beliau melaporkan kejadian tersebut kepada Utsman bin Affan. Utsman bin Affan juga mengatakan tentang perbedaan bacaan Al-Quran dari orang-orang tersebut. Kemudian Utsman bin Affan memutuskan untuk membuat salinan mushaf sendiri dari kumpulan-kumpulan mushaf lainnya. Berikutnya tahapan penyatuan Mushaf Utsmani. Yang pertama, meminjam mushaf yang disimpan Sayyidah Hafsah. Pada tahapan ini, Utsman bin Affan mengirimkan surat kepada Sayyidah Hafsah radhiyallahu an tentang peminjaman mushaf Hafsah, karena mushaf Hafsah itu merupakan mushaf yang telah dibukukan pada masa pemerintahan Umar. Kemudian tahapan yang kedua yaitu Utsman membentuk panitia dengan anggota 4, di antaranya Zaid bin Tsabit, terus kemudian Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-Ash, dan Abdurrahman bin Al-Harithi. Ketiga tersebut merupakan dialek Quraisy, kecuali Zaid bin Tsabit. Kemudian tahapan yang ketiga, mengirim mushaf yang telah dikumpulkan dan disalin ke daerah-daerah Islam. Pada tahapan ini terdapat beberapa pendapat tentang penyebaran mushaf ke negara Islam. Salah satunya pendapat dari Imam Ibnu Abu Dawud. Beliau berpendapat mengatakan bahwa mushaf tersebut disebarkan ke 5 negara Islam. Salah satunya ditinggal di Madinah. Kemudian ada yang berpendapat lagi disebarkan ke 4 negara, di antaranya Kufah, Basrah,
Syria dan Madinah. Kemudian ada juga Imam Suyuti. Imam Suyuti berpendapat disebarkan ke 5 negara. Kemudian tahapan yang keempat, membakar mushaf dan catatan Al-Quran yang tidak sesuai dengan mushaf Utsmani. Pada tahapan tersebut itu bertujuan agar tidak ada perbedaan dalam membaca Al-Quran lagi, sehingga tidak ada lagi sampai mengkafirkan satu sama lain. Penjelasan kedua tentang naskah yang dibacakan di depan sahabat. Yang pertama, penyusunan sebuah naskah sendiri. Penyusunan naskah Utsman sendiri. Utsman telah memberi kepercayaan kepada 12 panitia guna mengurusi tugas dengan mengumpulkan Al-Quran yang ditulis di atas kertas kulit pada zaman Nabi Muhammad SAW, seperti yang disebutkan Asakir dalam bukunya yang berjudul History of Damascus. Dalam pidato Utsman berkata kepada seluruh hadirin untuk mengajukan kepada siapapun yang mempunyai ayat-ayat yang dituliskan di hadapan Rasulullah untuk diserahkan kepadanya. Oleh karena itu, mushaf ini muncul secara bertahap. Dengan adanya ke-12 panitia tersebut itu mengesampingkan semua ayat yang belum pasti dalam ejaan konvensional. Yang kedua, Utsman mengambil suhuf dari Aisyah sebagai perbandingan. Umar bin Sobah meriwayatkan melalui Sawir bin Sobib melaporkan, saya masuk ke dalam kelompok kecil untuk bertemu dengan Ibnu Az-Zubair untuk menanyakan kenapa Utsman memusnahkan semua naskah kuno Al-Quran. Dan dijawab Ibnu Az-Zubair dengan alasan pada zaman pemerintahan Umar ada seseorang yang mendekati Khalifah Umar memberitahukan kepadanya bahwa orang-orang telah berbeda dalam membaca Al-Quran. Kemudian Umar menyelesaikan masalah ini dengan mengumpulkan semua salinan naskah Al-Quran dan menyamakan seluruh bacaan. Namun kemudian Umar mengalami kejadian fatal akibat tikaman maut sebelum seseorang tadi dapat melakukan upaya lebih lanjut. Dan pada zaman pemerintahan Utsman bin Affan, seseorang tadi mengingatkan kembali tentang masalah-masalah dulu dan disebarkan di mana-mana. Kemudian beliau mengutus untuk menemui Sayyidah Aisyah untuk mengambil suhuf yang Nabi Muhammad sendiri yang telah mendiktekan keseluruhan Al-Quran. Mushaf yang dikumpulkan secara independen tadi kemudian dibandingkan dengan suhuf dari Aisyah, dan setelah selesai membandingkan, beliau menyuruh untuk memusnahkan semua salinan Al-Quran. Yang ketiga, Utsman mengambil suhuf dari Hafsah guna melakukan verifikasi. Pada waktu itu, naskah yang dibuat Utsman sendiri tadi telah dibandingkan dengan suhuf resmi yang sejak semula ada pada Hafsah. Seseorang sampai bisa terheran-heran kenapa Khalifah Utsman susah payah mengumpulkan naskah itu sendiri, sedangkan pada akhirnya dibandingkan juga dengan suhuf Hafsah. Alasannya mungkin sekedar untuk upaya simbolik. Satu dasawarsa sebelumnya, ribuan sahabat yang sibuk berperang melawan orang-orang murtad di Yamamah dan
tempat lainnya tidak bisa berpartisipasi dalam kompilasi huruf. Untuk menarik lebih banyak kompilasi bahan-bahan tulisan, naskah Utsman sendiri memberi kesempatan kepada sahabat yang masih hidup untuk melakukan usaha yang penting ini. Dalam keterangan di atas tidak terdapat inkonsistensi di antara suhuf dan mushaf tersendiri, dan dari dua kesimpulan yang luas ini terdapat yang pertama, sejak awal pertama teks ini utuh dan tidak cair atau sebagaimana sementara menuduh dan rapuh hingga abad ketiga. Yang kedua, metodologi yang dipakai dalam kompilasi Al-Quran pada zaman pemerintahan ini sangat tepat dan akurat. Naskah terakhir dibacakan di depan para sahabat. Naskah penentuan ini ketika diverifikasi dan dicek dengan suhuf yang dari Hafsah, tsumma qara'tu 'ala sahabati fi yadi Utsman, dibacakan dia kepada sahabat di depan Utsman. Dengan selesainya pembacaan itu, dia mengirimkan duplikat naskah mushaf untuk disebarkan ke seluruh wilayah negara Islam. Perintah Utsman yang umum kepada orang-orang yaitu tulislah mushaf. Terkesan bahwa beliau menghendaki para sahabat membuat duplikat naskah mushaf untuk kegunaan mereka masing-masing. Penjelasan selanjutnya tentang kriteria mushaf Utsmani. Yang pertama, kriteria terdapat pada peletakan tanda i'rab. Sebagaimana telah kita ketahui, mushaf Utsmani tidak ada pembeda huruf, tidak ada tanda baca, dan tidak ada bentuk tulisan hamzah. Jadi yang dinisbatkan kepada Utsman bin Affan itu kerangka hurufnya, karena pada masa Utsman tulisan Arab belum mengenal titik pembeda huruf, tanda baca, dan juga huruf hamzah. Pada masa Ali bin Abi Thalib baru mulai pemberian tanda baca, namun belum ada titik pembeda huruf-huruf yang memiliki kemiripan bentuk. Abul Aswad Ad-Du'ali yang diminta untuk memberikan tanda baca dalam Al-Quran dan meletakkan dasar-dasar ilmu nahwu. Awalnya beliau menolak, tapi setelah dia mendengar orang membaca surat At-Taubah ayat 3 yang berbunyi Annallaha bari'um minal musyrikina wa rasuluh. Lafaz rasuluh itu dibaca dengan rasulih, maknanya jelas berbeda. Dan akhirnya Abul Aswad menyetujui permintaan tersebut. Abul Aswad Ad-Du'ali menjadikan fathah berupa satu titik berwarna merah di atas huruf yang mana huruf tersebut berharokat fathah. Untuk tanda dhammah, dia meletakkan satu titik berwarna merah di hadapan huruf yang berharokat dhammah. Kalau titik merah di bawah, maka itu bertanda kasroh. Kemudian kriteria yang kedua, peletakan titik ijam atau pembeda huruf. Nasr bin Asim Al-Laisi yang menemukan tanda berupa garis miring kecil untuk membedakan huruf-huruf yang sama bentuknya, karena tanda titik pada waktu itu digunakan oleh Abul Aswad. Pemberian titik-titik tersebut ada setelah sekian puluh tahun setelah wafatnya Utsman bin Affan. Di masa Utsman belum ada tanda-tanda seperti yang sekarang kita temukan. Titik yang menunjukkan baris atau harokat yang semula berupa titik berwarna merah berubah menjadi mat kecil. Titik yang awalnya bertanda fathah diganti alif, tanda kasroh diubah menjadi ya, dan dhammah diganti dengan waw.
Kemudian penjelasan yang terakhir, jumlah naskah yang telah disahkan. Nah, tadi terdapat beberapa pendapat yang mengatakan bahwa naskah mushaf dikeluarkan ada 4 di Kufah, Basrah, Suriah, dan 1 disimpan di Madinah. Riwayat lain menambahkan Makkah, Yaman, Bahrain. Ada-Ani lebih condong pada pendapat riwayat yang pertama. Profesor Syauqi Daif percaya bahwa 8 naskah telah dibuat karena Utsman mengambil 1 untuk diri sendiri. Untuk menguatkan pendapat ini, kita tahu bahwa Khalid bin Ilyas telah membuat perbandingan antara mushaf yang disimpan Utsman dan yang disediakan untuk Madinah. Oleh karena itu, 8 tempat untuk naskah mushaf kelihatannya lebih masuk akal. Al-Yaqubi, sejarah Syiah, berkata bahwa Utsman mengirim mushaf ke Kufah, Basrah, Madinah, Makkah, Mesir, Suriah, Bahrain, Yaman, Al-Jazirah. Semuanya itu adalah 9. Ini bukti bahwa selama proses penyiapan naskah mushaf ini, beberapa orang menulis beberapa naskah lagi untuk kegunaan mereka masing-masing. Nah, sedikit wejangan diambil dari Al-Quran yang berbunyi khudh minal Quran masyi'ta lima syi'ta, yang berbunyi ambillah sesuatu dari Al-Quran mana maumu untuk apapun yang kamu mau. Jadi kita bisa mengambil sesuatu yang kita mau dari dalam Al-Quran untuk apapun yang kamu mau. Sekian yang saya sampaikan, yang saya jelaskan. Apabila ada kurang, ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.